Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Kami harap dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kami di sini kelompok 6, planet Mars akan membawakan presentasi yang berjudul Bahaya Fisik dan Psikologis pada Masa Dewasa dan Lansia. Adapun anggotanya yaitu Rifki Novia Alam, Nuslihatur Rahmi, Musdalifah Zainul, Novia Renita, dan Khair Nisa. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya. Check this out. Masa dewasa awal. Masa ini dianggap kritikal karena disebabkan manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada masa ini juga seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Dan pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Harlock 1991 mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Adapun ciri-ciri fisik dewasa awal, yaitu yang pertama, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. Yang kedua, kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak. Yang ketiga, efisiensi fisik mencapai puncaknya, terutama pada usia 23 sampai 27 tahun. Dewasa madya. Menurut Levinson, masa dewasa madya adalah masa peralihan dari masa dewasa awal. Pada usia 40 tahun, tercapailah puncak masa dewasa. Setelah itu, mulailah peralihan ke masa madya atau tengah baya antara usia 40 tahun sampai 45 tahun. Dalam masa ini, seseorang memiliki 3 macam tugas. Yang pertama, penilaian kembali pada masa lalu. Yang kedua, perubahan struktur kehidupan. Dan yang ketiga, proses individuasi. Masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir merupakan masa lanjutan yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikologi sosialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya yaitu keputusasaan, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat, serta rasa kekecewaan. Bahaya fisik pada masa dewasa. Bahaya fisik pada masa dewasa yang pertama yaitu cacat fisik. Cacat fisik atau cacat tubuh terbagi atas berbagai macam, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Masyarakat menyebut individu yang mengalami cacat tubuh sebagai penyandang disabilitas. Bahaya fisik pada masa dewasa yang kedua yaitu kesehatan badan. Gangguan pada persendian, tungkai, lengan yang membuat mereka sulit berjalan dan memegang benda yang jarang terjadi pada usia muda. Bahaya fisik pada masa dewasa yang ketiga yaitu penampilan yang kurang menarik. Di antaranya, otot menjadi lembek dan mengendur di sekitar dagu, pada lengan bagian atas dan perut. Rambut pada pria mulai jarang, menipis dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Rambut pada wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. Bahaya psikis pada masa dewasa. Yang pertama ada fobia sosial. Gangguan tersebut terjadi pada orang dewasa yang sering kali merasa cemas atau tidak nyaman berada pada sebuah lingkungan sosial, seperti berbicara di depan umum, rasa gemetaran saat bertemu orang lain, sampai rasa ingin menyendiri di dalam rumah dan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Kemudian ada gangguan depresi. Biasanya, gejala yang sering timbul pada gangguan psikologis ini seperti sering menyendiri, rasa kesal, perasaan sedih yang sulit dikontrol, tidak memiliki percayaan diri, sampai dengan memiliki gejala insomnia. Untuk itu, dalam hal ini memang sangat perlu untuk segera melakukan pengobatan pada psikologis yang tepat.
Kemudian ada kepribadian ganda. Gangguan ini biasanya terjadi akibat dari berbagai tekanan yang banyak mempengaruhi diri seseorang. Misalnya, adanya tekanan keluarga, namun tekanan lingkungan juga biasanya sangat amat bisa mempengaruhi dari adanya sebuah gangguan psikologis ini. Lalu ada gangguan skizofrenia. Gangguan penyakit ini juga biasanya terjadi pada orang dewasa yang memiliki gangguan otak, misalnya seperti pada struktur otak, faktor genetik, dan akan menimbulkan halusinasi. Delusi juga terjadinya kegagalan dalam sistem cara berpikir seseorang. Gangguan ini biasanya terjadi secara tiba-tiba. Lalu ada bipolar. Gangguan semacam ini biasanya muncul akibat dari sisa trauma masa lalu yang diteruskan menjadi sebuah rasa takut dan tidak nyaman pada dirinya sendiri. Sehingga biasanya pada orang bipolar akan memiliki kondisi mengatasi kecemasan emosi yang sangat sulit untuk dikendalikan. Yang sangat sulit untuk dikendalikan. Orang yang memiliki penyakit ini juga cenderung akibat dari kondisi lingkungan yang banyak mempengaruhinya. Lalu ada anoreksia. Orang yang memiliki gangguan ini biasanya cenderung merasa tidak puas pada dirinya sendiri, sehingga orang-orang yang memiliki gangguan psikologis tersebut merasa depresi dengan berat badan yang dimilikinya, sehingga biasanya akan kekurangan gizi dan merasa dirinya selalu gemuk. Padahal berat badannya sendiri sudah sangat kurus. Orang yang memiliki gangguan ini juga tidak jarang selalu memuntahkan makanan yang dimakannya. Terakhir ada temperamental. Gangguan ini bisa diikuti dengan seseorang yang mudah terbakar emosi dan sulit untuk mengendalikannya, sehingga pastinya akan sangat merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Masa lansia. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa lansia, yaitu ada yang menetapkan pada umur 60 tahun, 65 tahun, dan ada juga yang 70 tahun. Bahaya fisik pada masa lansia. Ketika bertambah tua, seseorang menjadi lebih pendek. Setelah berusia 60 tahun, berat tubuh mereka berkurang karena jumlah otot yang menurun. Pergerakan orang lanjut usia juga pun ikut menurun dalam berbagai tugas. Menurunnya ketajaman visual, penglihatan terhadap warna, dan persepsi kedalaman hasratnya menurun seiring dengan bertambahnya usia, khususnya setelah berusia 75 tahun. Mengenai mata yang menguning, mengurangi kemampuan melakukan diferensiasi terhadap warna. Dan menurut Harlock tahun 1980, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Lalu, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas, menua membutuhkan perubahan peran dan penyesuaian yang buruk pada lansia. Bahaya psikis pada masa lansia. Secara psikologis, ciri-ciri penurunannya adalah kesepian, duka cita, depresi, gangguan cemas, parafrenia, dan sindroma Diogenes. Banyaknya penurunan ini kemudian masyarakat menganggap lansia itu lemah dan membebankan. Adapun macam gangguan psikologis pada masa tua: 1. Gangguan persepsi. 2. Proses berpikir. 3. Gangguan sensorik dan kognitif. 4. Gangguan kesadaran. 5. Gangguan orientasi. 6. Gangguan daya ingat. Dan 7. Gangguan fungsi intelektual. Akhirnya kita berada di penghujung presentasi. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan presentasi kami hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 Planet Mars undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.